Hujan turun perlahan di luar jendela kamar kos sempit yang temaram, mengaburkan pandangan Dinda yang duduk di depan cermin usang. Di wajahnya, riasan mulai terbentuk seperti topeng, lipstik merah tua, eyeliner tegas, dan parfum mahal yang tak pernah ia beli sendiri. Di balik semua itu, tak ada glamor, hanya ketakutan yang dikemas cantik. Dunia mengenalnya sebagai Chika, wanita pemikat yang tinggal di layar ponsel para pria kesepian. Tapi tak seorang pun tahu bahwa Chika hanya perisai. Nama aslinya, Dinda, sudah lama tak ia sebut dengan penuh arti. Setiap kali memulas wajahnya, ia merasa sedang menghapus jejak masa lalunya, sedikit demi sedikit. Ibunya meninggal karena stroke 5 tahun lalu, meninggalkan Dinda dengan adik laki-laki yang mengidap gagal ginjal dan utang rumah sakit yang nyaris tak bisa dihitung. Ayah mereka pergi sejak Dinda kecil, atau lebih tepatnya, menghilang dan tak pernah mau ditemukan. Dinda yang dulu siswa teladan dengan beasiswa penuh, harus memilih antara idealisme dan perut kosong. Pilihannya membawanya ke sini, ke dunia sunyi yang bising oleh rayuan dan transferan instan. Malam itu, pesannya dibaca oleh klien baru, datang jam 9. Kamar 1511. Sendirian. Tidak ada nama, tidak ada wajah. Tapi Dinda tahu, seperti biasa, ia harus menjadi siapapun yang pria itu inginkan. Langkah kakinya di lorong hotel malam itu terasa lebih berat dari biasanya. Tumitnya berdetak pelan di atas karpet merah tua, menyatu dengan detak jantungnya yang entah kenapa lebih cepat. Ia mengetuk pintu kamar seperti biasa, dengan 3 ketukan pelan yang menyamarkan degup di dadanya. Pintu terbuka, dan pria itu berdiri di sana, mengenakan jaket parasut kelabu, rambut acak-acakan, dan mata yang seperti menyimpan badai. Dinda menunggu komentar, godaan, atau instruksi. Tapi pria itu hanya mempersilakan masuk dengan suara pelan, "Kamu Chika, ya?" Dinda mengangguk, lalu melempar senyum yang sudah ia latih selama bertahun-tahun, senyum yang tak pernah menyentuh hatinya sendiri. Mereka duduk di ruangan yang hangat tapi terasa dingin. Tidak ada sentuhan, tidak ada kata-kata cabul, hanya sepi yang menggantung seperti kabut. "Aku gak pengen apa-apa malam ini," kata pria itu tiba-tiba. "Cuma, capek aja. Bisa gak, kalau kita cuma duduk dan ngobrol?" Dinda nyaris tertawa kecil, bukan karena geli, tapi karena tubuhnya tak tahu harus bereaksi seperti apa. Ia terbiasa disentuh tanpa diingat namanya, dipuji tanpa dilihat matanya. Tapi pria ini, ia tidak menyentuhnya sama sekali. Ia tidak membeli tubuh Dinda malam itu, ia membeli waktu. Dan itu lebih menakutkan dari apapun, karena waktu bisa mengungkap hal-hal yang Dinda sembunyikan selama ini. Di sudut ruangan itu, di balik tirai tipis dan lampu kuning hotel yang menyala temaram, Dinda duduk diam. Untuk pertama kalinya, ia tak tahu peran apa yang harus ia mainkan. Ia hanya bisa menatap pria asing itu, yang menatap jendela seperti sedang bicara dengan bayangan sendiri. Dan di antara mereka, mengalir keheningan yang terasa lebih jujur dari ribuan percakapan yang pernah Dinda lakukan sebelumnya. Malam itu, tanpa sadar, ia mulai merasa dilihat. Bukan sebagai Chika, bukan sebagai barang, tapi sebagai seseorang yang masih bisa didengar, bahkan jika hanya untuk satu malam. Arga tidak banyak bicara malam itu, dan justru itu yang membuat Dinda merasa semakin gelisah. Ia terbiasa menghadapi pria yang bicara terlalu banyak tentang betapa cantiknya ia, betapa beruntungnya mereka bisa membelinya, betapa berbeda ia dibanding yang lain. Tapi Arga hanya duduk di samping jendela, menatap hujan yang turun tipis di balik kaca, seolah ia sedang menunggu seseorang yang tak pernah datang. "Kamu selalu begini ke semua klien?" tanya Dinda akhirnya, mencoba membalik peran agar tetap bisa mengendalikan suasana. Tapi Arga hanya tersenyum samar. "Aku gak nyari jasa malam ini. Aku nyari tempat buat diam." Dinda nyaris terdiam. Kata-kata itu terdengar sederhana, tapi menohok. Ia bukan tempat untuk diam, ia biasa menjadi tempat pelarian, pelampiasan,
tempat di mana orang-orang menanggalkan moralnya, bukan beban emosinya. Tapi pria ini memperlakukannya seakan ia bukan barang. Dan itu justru menimbulkan rasa sakit yang aneh di dada Dinda. Karena saat seseorang memperlakukanmu seperti manusia, kamu mulai mengingat luka-luka yang sudah lama kamu abaikan demi bisa bertahan hidup. Pelan-pelan, mereka mulai bicara. Bukan tentang hal besar, hanya potongan kehidupan. Arga bercerita bahwa ia dulu guru SMA, tapi berhenti setelah mengalami serangan panik saat sedang mengajar. Dinda hanya mengangguk, tak menimpali. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia terlalu terbiasa menjadi pendengar palsu yang hanya mengangguk agar waktu berjalan lebih cepat. Tapi malam ini berbeda. Setiap kata Arga terasa seperti cermin yang memaksa Dinda melihat dirinya sendiri, seorang wanita yang juga berhenti bermimpi, jauh sebelum waktunya. Kalau kamu bisa pergi dari semua ini, kamu bakal pergi. Tanya Arga, tiba-tiba. Dinda tercekat. Pertanyaan itu sederhana, tapi menusuk seperti jarum ke dalam luka yang belum kering. Ia tak langsung menjawab. Dalam benaknya, terlintas wajah adiknya di rumah sakit, tumpukan tagihan yang belum lunas, dan wajahnya sendiri yang sudah tak dikenali saat bercermin. Aku gak tahu, mungkin, jawabnya akhirnya. Tapi dunia gak sebaik itu. Kadang, kita gak bisa pergi. Kita cuma bisa bertahan. Arga menatapnya lama, seolah ingin membantah, tapi tak punya kata. Dan dalam hening itu, ada sesuatu yang tumbuh, bukan cinta, tapi pengakuan bahwa mereka berdua sedang saling menyentuh luka satu sama lain tanpa sadar. Ketika Dinda pamit pulang, Arga tidak menawarkan uang tambahan, tidak juga meminta nomor. Ia hanya berkata, kalau kamu mau ngobrol lagi, aku di sini seminggu ke depan. Tak ada janji, tak ada permintaan. Hanya undangan yang begitu tenang, tapi mengguncang batin Dinda lebih dari semua sentuhan yang pernah ia terima. Malam itu, saat ia duduk di jok belakang motor ojek online, rambutnya basah karena gerimis, ia merasa seperti baru saja kehilangan sesuatu yang tidak pernah ia miliki. Dan untuk pertama kalinya, nama Cika terasa terlalu sempit untuk menampung perasaan yang tumbuh dalam diam. Pagi itu, Dinda kembali membuka matanya di kamar kos berukuran 3 kali 3 meter, dengan cat dinding yang mulai mengelupas dan langit-langit yang mengembun. Di sudut ruangan, panci bekas mie instan masih menyisakan kuah sisa semalam. Dunia Cika memang gemerlap, tapi dunia Dinda tetap keras dan nyata. Ia mengecek ponsel, ada pesan dari rumah sakit, tagihan dialisis bulan ini belum dibayarkan. Harap konfirmasi sebelum akhir pekan. Dinda menatap layar itu lama, lalu menghela napas panjang. Rasanya seperti kembali dibenamkan ke dasar, setelah semalam sempat mengapung di udara bersama kata-kata Arga. Ia menyalakan rokok, kebiasaan buruk yang dulu ia benci, tapi kini jadi satu-satunya jeda dari semua yang menghimpit. Kepulan asap menari di udara, tapi tak ada ketenangan yang benar-benar datang. Wajah Arga tiba-tiba muncul di pikirannya. Laki-laki yang tidak menyentuh tubuhnya, tapi menyentuh bagian terdalam dari jiwanya. Dinda menepis bayangan itu cepat-cepat. Bodoh, gumamnya. Dia cuma klien aneh, gak lebih. Tapi suaranya sendiri terdengar goyah. Bukan karena Arga terlalu baik, tapi karena dirinya terlalu haus untuk diperlakukan sebagai manusia. Siang itu, ia menemui salah satu langganan lama, Pak Robi, pria beristri yang selalu menyuruh Dinda memakai parfum bunga, karena katanya mengingatkannya pada masa muda. Dinda sudah hafal setiap langkah pria itu, dari cara dia membuka kemeja sampai cara dia menyelipkan amplop sebelum pergi. Tapi hari itu berbeda. Saat pria itu mencengkeram tangannya terlalu keras dan berkata, jangan berubah, ya. Kamu cuma cantik kalau begini, sesuatu di dalam Dinda retak. Ia tersenyum seperti biasa, tapi matanya mulai berkaca-kaca. Kata-kata itu menyayat jauh ke dasar luka, karena ia mulai percaya ia memang tak akan pernah bisa cantik jika bukan sebagai barang. Malam harinya, Dinda duduk di bawah lampu jalan dekat minimarket. Ia menggenggam ponsel, membuka chat terakhir dengan Arga,
lalu menutupnya lagi. Ia ingin mengirim pesan, ingin sekadar bilang, halo, atau terima kasih. Tapi jari-jarinya ragu. Ia takut membiarkan dirinya berharap. Dalam dunia seperti miliknya, harapan adalah racun yang pelan-pelan membunuh akal sehat. Tapi entah mengapa, ia tetap menatap layar itu lama. Ia hanya ingin didengar, sekali lagi. Dan akhirnya, dengan tangan gemetar, Dinda mengetik. Masih di Jakarta. Hanya itu. Tidak ada emotikon, tidak ada basa-basi. Ia tahu ia sedang membuka celah yang bisa membuatnya jatuh. Tapi malam itu, dengan segala kerusakan yang melekat di tubuh dan pikirannya, Dinda masih percaya satu hal, seseorang yang bisa mendengar tanpa menyentuh mungkin adalah satu-satunya bentuk kasih yang belum tercemar di hidupnya. Pesan Dinda hanya dibalas satu kalimat masih. Kamu mau ketemu. Dan entah kenapa, kalimat itu tidak terasa seperti undangan biasa. Ia membaca ulang pesan itu 5 kali sebelum akhirnya menjawab, boleh. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil di daerah Blok M, bukan hotel, bukan kamar, sebuah tempat di mana Dinda bisa duduk tanpa harus memikirkan bagaimana posisi tubuhnya terlihat. Arga sudah duduk di pojok, mengenakan kaos abu-abu sederhana dan topi lusuh. Ia terlihat seperti lelaki biasa, tapi di mata Dinda, lelaki itu mulai tampak seperti sebuah jeda, langka dan membingungkan. Mereka berbincang tanpa skrip. Arga bercerita soal ibunya yang tinggal di Solo, tentang adik perempuannya yang berhenti kuliah karena harus mengurus toko sembako. Dinda mendengarkan dengan saksama, merasa aneh karena tak perlu pura-pura tertarik. Saat Arga bertanya balik, kamu masih tinggal sama adikmu. Dinda tercekat. Ia tak pernah bilang soal adiknya. Kamu pernah nyebut, samar-samar, waktu kita ngobrol pertama, jelas Arga. Dinda tersenyum pahit. Ia bahkan tak sadar telah membocorkan potongan hidupnya. Biasanya ia hati-hati. Tapi Arga berhasil membuat tembok itu bocor, sedikit demi sedikit. Di sela percakapan, mereka tertawa, bukan tawa lepas, tapi tawa yang muncul karena rasa asing yang perlahan mulai akrab. Dinda menghindari menatap Arga terlalu lama, takut terbaca. Karena di mata Arga, ia merasa seperti perempuan biasa. Dan itu membuatnya takut berharap, takut terlihat. Arga tidak menggenggam tangannya, tidak menatapnya dengan nafsu. Tapi justru karena itu, kehadirannya terasa lebih nyata dari semua pria yang pernah menyentuh kulit Dinda. Ia bukan pelanggan. Ia adalah seseorang yang melihat lebih dari lapisan luar. Sebelum pulang, Arga berkata, kamu gak harus cerita apa-apa, Din. Tapi kalau suatu hari kamu mau, aku dengerin. Dinda hanya mengangguk. Tak ada pelukan, tak ada ciuman. Tapi saat Arga beranjak duluan, Dinda tetap duduk di bangkunya. Di meja itu, masih tertinggal aroma kopi dan rasa takut yang tak bisa ia jelaskan. Ia ingin menangis, tapi air matanya terlalu mahal untuk dibuang di tempat umum. Jadi ia diam, mengatupkan bibir, lalu menyimpan setiap kata Arga di dalam hatinya, seperti menyimpan surat di laci terkunci, entah akan dibaca lagi atau tidak. Dalam perjalanan pulang naik bas kota, Dinda menatap keluar jendela. Lampu jalanan membias bersama ingatannya, tentang masa kecilnya di Purwokerto, tentang suara ibunya yang lembut sebelum tidur, dan tentang dirinya yang dulu bercita-cita jadi guru TK. Semua itu terasa seperti milik orang lain sekarang. Tapi Arga, dengan kehadiran sederhananya, seolah membuka kembali pintu ke masa lalu itu. Dan Dinda sadar, mungkin ia belum sepenuhnya mati. Mungkin di balik semua kehancuran ini, masih ada serpihan dirinya yang ingin pulang, entah kemana. Malam itu, Dinda kembali ke kamar kosnya dengan perasaan campur aduk. Telepon berdering beberapa kali sebelum ia mengangkatnya dengan suara berat. Di ujung sana, suara kasar dan dingin Pak Robi memerintahnya untuk siap menerima tamu mahal yang sudah membayar di muka. Gak bisa ditolak, Cika. Utang itu utang. Dinda menutup telepon, merasa tubuhnya seolah ditekan sesuatu yang tak kasat mata. Arga mungkin adalah oase kecil dalam gurun hidupnya,
tapi kenyataan kembali seperti badai yang siap merobohkan segala harapan. Esok paginya, Dinda bertemu dengan adiknya yang terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Mata adiknya menatap penuh harap dan tanpa kata, namun bagi Dinda itu sudah cukup. Ia menyeka air mata yang hampir jatuh. "Aku harus kuat, untuk kamu," bisiknya dalam hati. Tapi di luar sana, beban hidup terus mendesak. Tagihan rumah sakit, kebutuhan sehari-hari, dan perang batin antara menjadi Cika atau Dinda yang sebenarnya. Ia merasakan jurang yang semakin dalam di antara dua dunia itu, dan malam tadi bersama Arga hanya membuat jurang itu semakin nyata. Dalam beberapa hari berikutnya, Dinda mencoba menghubungi Arga. Tapi pesan-pesannya tak kunjung dibalas. Rasa rindu dan takut berkelindan dalam hatinya, membuatnya semakin rapuh. Ia mulai mempertanyakan segala hal, apakah ini hanya fata morgana? Apakah ada tempat untuknya selain dunia gelap yang selama ini ia geluti? Malam-malam yang biasanya dipenuhi suara bisikan klien berubah menjadi sunyi yang menusuk. Ia merasa seperti ikan yang terdampar di daratan, mencari-cari air yang entah kapan datang. Suatu malam, di tengah dinginnya hujan, Dinda berdiri di depan cermin. Mata yang menatap balik dari kaca itu bukan lagi sekadar wajah Cika, tapi perempuan yang rapuh dan penuh luka. Ia ingin lari, ingin berhenti, tapi semuanya terasa mustahil. Dunia telah mengambil banyak hal darinya, harga dirinya, mimpi, dan bahkan harapan. Namun, ada sesuatu yang mulai berdenyut di dalam dadanya, seperti bara kecil yang tak mau padam. Bara itu adalah janji tanpa suara bahwa suatu hari, ia akan menemukan jalan keluar, meski harus melalui gelap terlebih dahulu. Ketika telepon berdering kembali, Dinda ragu-ragu untuk menjawab. Tapi kali ini, suara di ujung sana bukan Pak Robi atau klien lain. Itu suara Arga, lembut dan penuh ketulusan, berkata, "Aku di sini. Kita bicara." Ya, hati Dinda berdetak cepat, antara takut dan harap. Ia tahu, pertemuan mereka selanjutnya bukan sekadar soal malam dan uang. Itu adalah tentang pilihan, pilihan untuk tetap bertahan dalam kegelapan atau mencoba menyalakan kembali cahaya yang hampir padam. Pertemuan itu terjadi di sebuah taman kota yang sepi, di bawah pohon besar yang daunnya mulai menguning. Arga sudah menunggu, dengan secangkir kopi hangat di tangan. Wajahnya tidak berubah, tenang, tapi penuh perhatian. Dinda datang dengan langkah ragu, tubuhnya masih gemetar oleh pergolakan batin yang tak kunjung reda. Mereka duduk berhadapan, membiarkan udara malam menyelimuti tanpa perlu kata-kata panjang. Akhirnya, Arga membuka pembicaraan, "Aku tahu kamu sedang berperang, Din. Dan aku gak akan paksa kamu buat berubah kalau kamu belum siap." Dinda memandang secangkir kopi di tangannya, hangat namun seolah tak mampu menghangatkan hatinya. "Aku takut," katanya pelan, suara hampir seperti bisikan. "Takut kehilangan satu-satunya cara aku bertahan. Takut kalau aku berhenti, semuanya bakal runtuh." Arga mengangguk, mengerti tanpa menghakimi. "Kamu gak sendiri. Aku juga pernah di titik itu, saat aku hampir menyerah." Kata-katanya membawa sesuatu yang tak terduga, harapan. Harapan bahwa di balik gelap, ada sinar yang bisa ditembus. Mereka mulai berbicara tentang mimpi lama yang pernah terkubur. Dinda bercerita tentang keinginannya menjadi guru TK, tentang adiknya yang selalu ia lindungi dengan caranya sendiri. Arga membuka kisah tentang masa lalunya yang penuh tekanan hingga membuatnya berhenti mengajar. Di sana, dalam obrolan sederhana itu, dua jiwa yang terluka saling menemukan cermin dan pelipur lara. Tidak ada janji muluk, hanya kejujuran yang lama tertahan dan kerelaan untuk saling mendengarkan. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, Dinda merasakan ketenangan yang bukan datang dari pelarian atau bayaran. Ia tahu jalan di depan tidak mudah, tapi ia mulai percaya bahwa tidak semua harus ia tanggung sendiri. Perlahan, ia mulai membuka pintu kecil di hatinya, membiarkan Arga masuk sebagai teman, bukan sekadar orang asing yang datang dan pergi seperti bayangan. Sebuah awal, yang meski kecil, terasa berat dan berarti.
Saat mereka berpisah, Arga menggenggam tangan Dinda sebentar, sebuah sentuhan yang penuh makna tanpa kata. Dinda menatapnya, dan kali ini ia tak takut. Di balik hujan yang mulai rintik, ada janji tanpa suara, janji untuk terus bertahan dan mencari jalan keluar bersama. Dan untuk pertama kalinya, Cika dan Dinda bukan lagi dua nama yang saling bertentangan, tapi bagian dari perjalanan panjang untuk menemukan arti keberanian dan cinta yang sebenarnya. Kehidupan Dinda tidak pernah memberi jeda. Meski hatinya mulai terbuka untuk Arga, malam-malamnya tetap keras dan penuh tawaran yang tak bisa ia tolak. Suatu malam, saat Arga tak bisa dihubungi, Dinda dipanggil mendadak oleh Pak Robi untuk menerima tamu dengan tarif tinggi. Hatinya berontak, namun suara adiknya yang lemah terngiang di telinga. Ia menghela napas berat, mengenakan baju yang sudah ia benci, dan melangkah masuk ke dalam dunia yang ingin ia tinggalkan. Di balik pintu kamar itu, Dinda mencoba menyembunyikan semua kepedihan yang menggerogoti hatinya. Pelanggan yang datang bukan seperti yang biasa ia hadapi, ia melihat bayangan orang asing yang menatapnya dengan dingin, tanpa sedikit pun kelembutan. Saat malam semakin larut, Dinda merasa tubuhnya seperti tak lagi miliknya. Setiap sentuhan dan kata yang terlontar terasa seperti belenggu. Namun di antara gelap itu, pikirannya melayang pada Arga, pada pertemuan-pertemuan yang memberi secercah harapan. Keesokan harinya, Dinda berusaha menghubungi Arga, berharap bisa bercerita atau sekadar mendengar suara yang menenangkan. Tapi Arga sibuk dengan pekerjaannya sendiri, dan pesan-pesan Dinda hanya terjawab singkat. Rasa kesepian kembali merayap masuk, memeluknya lebih erat. Ia mulai meragukan apakah dunia yang baru ia kenal bersama Arga benar-benar ada, atau hanya fatamorgana yang akan segera hilang di depan matanya. Dalam kegelisahan itu, Dinda bertemu dengan seorang teman lama yang pernah meninggalkan dunia yang sama. Teman itu bercerita tentang pilihan dan konsekuensi, tentang keberanian untuk keluar meski berat. Kata-kata itu menggetarkan hati Dinda, membuka ruang untuk sebuah keputusan yang selama ini ia tunda. Ia sadar, perjalanannya bukan hanya soal bertahan, tapi juga tentang berani melangkah ke depan, walau itu berarti kehilangan sesuatu yang selama ini jadi sandaran. Malam itu, sebelum tidur, Dinda menatap langit-langit kamar kosnya. Ia tahu badai belum berlalu, tapi di dalam dadanya, ada tekad baru yang mulai membara. Dengan suara pelan, ia berbisik, "Aku harus kuat. Untuk aku, untuk adik, untuk mimpi yang belum mati." Dan dalam kesunyian itu, sebuah janji terukir di hatinya, bahwa apapun yang terjadi, ia tidak akan menyerah tanpa berjuang terlebih dahulu. Hujan turun dengan deras saat Dinda berdiri di pinggir jalan, menunggu bis terakhir pulang. Hatinya penuh gejolak, antara rindu pada Arga dan rasa terperangkap dalam kehidupannya yang selama ini ia benci. Malam itu, ponselnya bergetar dengan pesan singkat dari Arga, "Kita ketemu. Aku ada kejutan buat kamu." Pesan itu membuat dadanya berdebar, tapi sekaligus menimbulkan ketakutan akan apa yang akan datang. Di tempat pertemuan, Arga menunggu dengan senyum yang tak pernah berubah. Ia mengajak Dinda ke sebuah ruang kecil yang disewa khusus, sebuah studio sederhana dengan lampu redup dan dinding yang dipenuhi foto-foto masa kecil dan kenangan. Arga ingin menunjukkan bahwa ia juga punya masa lalu, luka yang selama ini disembunyikan. "Aku gak sempurna, Din. Tapi aku ingin kita saling jujur," katanya. Dinda menatap mata Arga, merasakan getaran yang belum pernah ia rasakan selama ini, getaran harapan dan kepercayaan. Namun, di balik kehangatan itu, bayang-bayang masa lalu datang menghantui. Ponsel Dinda bergetar lagi, kali ini dari Pak Robi yang menuntut kehadirannya. Dinda berdiri dalam dilema, antara masa depan yang mulai tampak dan masa lalu yang terus menariknya kembali. Ia tahu, keputusan yang diambil malam ini bisa mengubah segalanya, tak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk adiknya yang sangat bergantung padanya. Arga menggenggam tangan Dinda dengan lembut, memberikan kekuatan tanpa kata. "Kita hadapi ini bersama, Din. Aku gak akan biarkan kamu sendiri."
Kata-kata itu seperti jimat yang membakar keraguan dalam diri Dinda. Dengan napas dalam, ia mengangguk. Untuk pertama kalinya, ia merasa bukan hanya sebagai Cika atau wanita malam, tapi sebagai seseorang yang layak diperjuangkan dan dicintai. Saat mereka melangkah keluar dari studio, hujan mulai mereda, menggantikan gelap dengan embusan udara segar yang menyejukkan. Dinda tahu perjalanan ini masih panjang dan penuh tantangan, tapi malam itu ia memilih untuk percaya pada cinta, pada dirinya sendiri, dan pada kemungkinan untuk hidup yang berbeda. Dan di bawah langit yang mulai cerah, dua jiwa yang terluka itu mulai menata ulang mimpi mereka, satu langkah demi satu langkah. Hari-hari berlalu dengan cepat, tapi gelombang masalah tidak pernah surut. Dinda semakin berjuang keras menjaga keseimbangan antara dunia lama yang berusaha menariknya kembali dan dunia baru yang mulai ia rajut bersama Arga. Suatu sore, saat ia sedang menunggu di rumah sakit sambil mengurus adiknya, datanglah seseorang yang tidak ia harapkan, Pak Robi, dengan wajah marah dan ancaman tersirat di matanya. "Kamu pikir aku akan biarkan kamu pergi begitu saja, Cika?" Suaranya rendah, penuh tekanan. Dinda menunduk, merasakan beratnya beban yang hampir menyesak dada. Ia tahu pertarungan ini bukan hanya soal dirinya, tapi juga tentang keselamatan dan masa depan adiknya. Ia memegang erat tangan Arga yang datang menyusul. Arga berdiri di sampingnya, dengan tatapan teguh dan suara yang tak gentar. Dia sudah memutuskan untuk berubah. "Kamu gak punya hak untuk mengancam dia lagi," ucap Arga tegas. Meski tahu bahwa ancaman Pak Robi bisa berakibat buruk. Konflik semakin memanas, dan malam itu Dinda harus memilih antara menyerah pada ketakutan atau melawan dengan keberanian yang baru ditemukan. Ia memikirkan semua air mata, semua luka, dan janji yang ia buat untuk dirinya sendiri. Arga memegang wajahnya, menatap dalam matanya, "Kita hadapi ini bersama. Kamu gak sendiri, Din." Dinda menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan semua kekuatan yang tersisa. Dalam pertempuran batin dan nyata itu, Dinda menyadari bahwa cinta bukan hanya tentang kenyamanan, tapi juga tentang keberanian dan pengorbanan. Ia mulai memahami bahwa untuk benar-benar bebas, ia harus berani menghadapi semua bayang-bayang yang mengejarnya, meski itu berarti harus melawan dunia yang selama ini membelenggunya. Bersama Arga, ia merasa untuk pertama kali ada cahaya di ujung lorong gelap yang selama ini ia jalani. Ketika fajar mulai menyingsing, Dinda berdiri tegak, dengan mata yang kini lebih cerah dan hati yang lebih kuat. Ia tahu perjalanannya belum selesai, tapi malam yang panjang itu mengajarkannya satu hal, bahwa dia bukan lagi perempuan yang pasrah, tapi pejuang yang siap melangkah maju. Dan bersama Arga, ia siap menulis bab baru dalam hidupnya, bab tentang harapan, cinta, dan kebebasan yang sebenarnya. Setelah malam-malam penuh perjuangan dan tangis, Dinda akhirnya menemukan kekuatan yang selama ini ia cari. Bersama Arga, ia mulai menyusun rencana baru, menjauh dari bayang-bayang masa lalu dan membuka lembaran baru untuk dirinya dan adiknya. Mereka sepakat untuk pindah ke kota kecil yang jauh dari hiruk-pikuk Jakarta, tempat di mana mereka bisa memulai hidup sederhana tapi penuh makna. Dinda menatap adiknya yang tertidur lelap di kamar kecil itu, wajah polos yang selama ini menjadi alasan terbesar ia bertahan. Ia tahu perjalanan ini belum selesai, dan jalan ke depan masih penuh tantangan, tapi kali ini ia tidak lagi sendiri. Ada Arga di sisinya, yang tidak hanya hadir sebagai pelindung, tapi juga sebagai sahabat dan cinta sejati yang selalu ia dambakan. Malam itu, di bawah langit yang penuh bintang, Dinda dan Arga duduk berdampingan di teras rumah baru mereka. Angin malam membawa harapan baru, membelai lembut setiap luka yang dulu menganga. Dinda merasakan damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, damai yang lahir dari penerimaan diri dan keberanian untuk memulai ulang hidup dengan hati yang terbuka. Arga menggenggam tangan Dinda erat, "Ini baru permulaan, Din. Aku janji akan selalu ada di setiap langkahmu." Dinda tersenyum, merasakan getaran bahagia yang tulus dan tak tergantikan. Mereka tahu, cinta mereka bukan sekadar pelarian dari kesendirian,
tapi kekuatan yang mampu mengubah dunia mereka menjadi tempat yang lebih baik. Dan ketika fajar mulai menyingsing, mengusir gelap yang selama ini menyelimuti hidup Dinda, ia tahu ia telah melewati titik balik terpenting dalam hidupnya. Dengan langkah pasti dan hati yang penuh harapan, Dinda siap menulis cerita baru, bukan sebagai Cika yang dulu, tapi sebagai Dinda yang utuh, kuat, dan penuh cinta.